Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah bisa orang menyalurkan zakat digunakan untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun madrasah atas nama fisabilillah. Atas nama fisabilillah, apakah bisa? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak boleh memaknai fisabilillah di dalam zakat dengan makna kullu amalin khairiyin kabina'il masjidi wal madrasati wal ma'hadi wa ghairi dzalika. Jadi tidak boleh memaknai fisabilillah di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara, dan di situ disebutkan fisabilillah. Jadi di situ disebutkan dalam ayatnya 8 asnaf, kemudian disebutkan fisabilillah. Itu fisabilillah dimaknai dengan adalah semua amal kebaikan, maka itu tidak boleh dimaknai seperti itu. Jadi fisabilillah maknanya adalah al-ghuzatul mutatawwi'un. Jadi fisabilillah maknanya adalah orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, artinya berperang dalam ketaatan kepada Allah, dan mereka tidak menerima bayaran, artinya sukarelawan perang. Itu namanya fisabilillah. Bukan fisabilillah itu artinya adalah setiap amal kebaikan. Di dalam zakat ini tidak dimaknai fisabilillah dalam setiap amal kebaikan, tidak. Karena kita tahu ayatnya yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, terus kemudian di situ disebutkan innama. Innama itu lil hasr atau lil qasr, membatasi 8 asnaf, disebutkan 8 asnaf itu, maka itu menunjukkan hanya ke 8 asnaf. Kalau seandainya fisabilillah ini diartikan dengan kullu amalin khairiyin, setiap amal kebaikan, maka itu akan menggugurkan faidah hasr di dalam ayat tersebut. Iya, maka akan menggugurkan faidah hasr di dalam ayat tersebut. Maka di sini kita akan memberikan dalil bahwasanya berdasarkan 4 mazhab, berdasarkan ijma', fisabilillah itu artinya adalah al-jihad, ay al-ghuzatul mutatawwi'un alladzi laisa lahum sahmun min baitil mal. Jadi mereka ini orang sukarelawan perang yang min laisa lahum sahmun minat diwanil murtaziqah. Jadi mereka itu tidak diberikan upah. Artinya sukarelawan perang. Inilah arti dari fisabilillah. Maka arti fisabilillah itu seperti ini, bukan artinya adalah setiap amal kebaikan seperti membangun masjid, membangun pondok, maka tidak bisa diartikan seperti itu. Nah, kita akan memberikan dalil bahwasanya tidak bisa diartikan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha la tahillu li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Innaha la tahillu li ghaniyin wala li dhimirratin sawi. Jadi Rasulullah menyatakan bahwasanya zakat ini tidak halal untuk orang kaya, juga untuk orang yang kuat untuk bekerja. Kemudian Rasulullah pernah didatangi 2 orang. Mereka meminta zakat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan in syi'tuma a'taitukuma wa laysa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Kalau kamu mau, 2 orang ini adalah orang yang kuat ya. Orang yang kuat mampu bekerja. Kalau kamu mau, maka saya akan memberikan kepadamu kalau kamu mau. Tetapi kemudian Rasulullah menjelaskan, tetapi itu zakat ini tidak halal bagi orang yang kaya, juga tidak halal bagi orang yang kuat dan mampu bekerja. Artinya kamu tidak akan mendapatkan ini. Nah, begitu. Dengan 2 dalil ini, maka ini jelas Rasulullah tidak memberikan zakat kepada orang kaya, juga tidak memberikan zakat ini kepada orang yang mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya
makna fisabilillah di ayat itu bukan semua jenis kebaikan. Kalau seandainya makna fisabilillah itu semua jenis kebaikan, niscaya Rasulullah akan memberikan kepada dua orang ini tanpa mengatakan innaha la tahillu li ghaniyyin wala li qawiyyin aw wala li dzimirratin sawi. Begitu. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya Rasulullah tidak memberikan. Berarti dalam ayat fisabilillah, di dalam ayat tentang mustahik zakat, itu artinya bukan semua jenis kebaikan. Kalau begitu Rasulullah tidak akan mengatakan hal demikian. Begitu. Dan perlu diketahui, tidak ada di kalangan ulama yang mengatakan fisabilillah itu adalah semua jenis kebaikan. Ada pendapat dari mazhab Hanafi. Tetapi yang perlu kita ketahui, pendapat dari mazhab Hanafi ini adalah ba'dul mutaakhirina minal Hanafiyah. Dan mereka ini adalah ulama, sebagian kecil ulama dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwasanya fisabilillah di dalam zakat adalah kullu amalin khairiyin. Tetapi mereka ini adalah ulama mutaakhir dari golongan mazhab Hanafi dan menyalahi pendapat dari Imam Abu Hanifah dan menyalahi pendapat dari sahibahu Abu Yusuf dan Muhammad. Jadi menyalahi pendapat imam mazhab, menyalahi pendapat dua sahabat atau dua murid dari Al-Imam Abu Hanifah atau sahibah Abi Hanifah. Jadi tidak bisa diberikan kepada atau untuk diartikan ke seluruh kebaikan, tidak. Walaupun ada nukilan dari mazhab Hanafi, tetapi seperti itu tadi yang kita jelaskan, seperti itu. Itu menyalahi pendapat imam mazhab dan menyalahi ijma' juga. Nanti akan kita nukil beberapa pendapat ulama dari kalangan 4 mazhab. Maka tidak bisa orang itu membangun masjid, membangun rumah sakit, membangun madrasah dengan makna fisabilillah untuk pembangunan ini. Tidak bisa, hukumnya haram. Hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kita akan membacakan pendapat dari Al-Imam Malik. Qala al-Imamu Malik, sahibul mazhab al-Maliki. Beliau mengatakan, subulullahi katsirah, walakinni la a'lamu khilafan fi anna al-murada bisabilillahi huna huwal ghazwu. Jadi ini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi di Ahkami. Al-Imam Malik, pemimpin mazhab Maliki, beliau mengatakan memang subulullah itu banyak. Subul yaitu jamak sabil. Jadi sabilullah itu banyak caranya. Jalan menuju ketaatan kepada Allah itu banyak. Tetapi beliau mengatakan saya tidak tahu makna fisabilillah dalam ayat tentang zakat ini kecuali berperang. Artinya tidak tahu makna selain ini. La rifu khilafan, la a'lamu khilafan. Ini artinya apa? Tidak ada khilaf. Karena ini ulama mujtahid yang mengatakan ini. Tidak ada khilaf bahwasanya makna fisabilillah adalah al-ghazwu, yaitu orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu berjihad dalam ketaatan kepada Allah. Wa qala al-Badrul Aini al-Hanafi fi Umdatil Qari, qala Ibnu al-Munzir fil Isyraf, qaulu Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad sabilullah wal ghazi. Itu Al-Badrul Aini, ini beliau ini termasuk adalah syarih dari kitab Sahih Bukhari. Syarih dari kitab Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan bahwasanya pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah dan sahibahu, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, makna fisabilillah di dalam zakat adalah al-ghazi, yaitu orang yang berperang secara sukarela. Itu.
Itu pendapat siapa? Al-Imam Abu Hanifah dan sahibahu. Jadi nggak bisa tadi, tidak diterima kalau ada pendapat dari mazhab Hanafi yang menyalahi ini, tidak diterima. Qala al-Imamul Mujtahid Muhammad bin Hasan fil Muwatta. Beliau setelah menukil hadis la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsah li ghazin fi sabilillah wa bihadza na'khudh wal ghazi fi sabilillah idza kana lahu anha ghinan yaqtiru ghinahu al ghazwi lam yustahabba lahu an ya'khudha minha syai'an. Ini beliau menerangkan bahwasanya makna fi sabilillah, beliau menyebutkan hadis dulu yang tadi saya sebutkan, kemudian makna al fi sabilillah adalah al ghazi, yaitu orang yang berperang. Dan orang yang berperang ini sebenarnya boleh menerima zakat walaupun dia kaya, tetapi disunahkan, kata beliau, disunahkan untuk tidak mengambil jika mereka ini adalah orang yang kaya, begitu. Tapi beliau yang perlu digarisbawahi apa? Makna fisabilillah adalah al-ghazi, al-ghazi, al-ghuzatul mutatawwi'un. Itu. Kemudian wa qala al-Imam Syafi'i sahibul madhab. Sekarang kita nukil pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i, pemimpin mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Um. Setelah beliau menjelaskan yang bagi liwalis shadaqati an yabda'a fayamuru bi an yaktuba ahlus sahmani wa yudha'una mawadhi'ahum wa yuhsi kulla ahli sinfin minhum ala hiddatihim. Wa yuhsi walis sadaqah kulla ahli sinfin minhum ala hiddatihim. Fayuhsi asma al-fuqara. Beliau mengatakan, fayuhsi asma al-fuqara wal masakin wa asma al-gharimin wa ibnis sabil wal mukatabin wa asma al-ghuzat. Ini yuhsi asma al-ghuzat. Beliau menyampaikan ini 8 asnaf, yaitu apa? Asma al-ghuzat, yaitu seorang wali sedekah itu dia harus mencatat nama-nama orang fakir, orang miskin, nama-nama orang yang punya hutang, ibnu sabil, mukatabin, dan nama-nama al-ghuzat, yaitu orang yang berperang. Berarti fisabilillah diartikan oleh beliau apa? Orang yang berperang, begitu, orang yang berperang dengan sukarela, gitu. Wa qala Ibnu Qudamah Al-Hambali fi kitabihi Al-Mughni ma nassuhu, di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, Ibnu Qudamah mengatakan, hada sinfus sabi' min ahli zakah wala khilafa fi istihqaqihim wa baqa'i hukmihim wala khilafa fi annahumul ghuzatu fi sabilillah li'anna sabilallahi 'indal itlaq al-ghazwu li'anna sabilallahi 'indal itlaq al-ghazwu. Beliau mengatakan, Ibnu Qudamah mengatakan, jenis yang ketujuh dari orang yang berhak menerima zakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mereka ini berhak menerima zakat dan hukumnya itu tetap seperti itu, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mereka ini adalah orang yang berperang dalam ketaatan kepada Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu dalam ketaatan kepada Allah, karena sabilullah, karena kalau disebut sabilullah secara mutlak itu artinya adalah orang yang berperang. Itu kata Ibnu Qudamah. La khilafa, kata beliau. Berarti memang tidak ada perbedaan pendapat di sini. Tidak ada perbedaan pendapat, maka makna fisabilillah adalah al-ghazi. Kalau seandainya dikatakan misalkan, kenapa tidak diambil fisabilillah dengan secara bahasa saja, yaitu mencakup seluruh amal kebaikan. Berarti fisabilillah dimaknai secara bahasa, yaitu seluruh amal kebaikan. Kenapa tidak dimaknai seperti itu?
Kita katakan kalau dimaknai seperti itu jelas menyalahi ijma yang telah dinukil oleh Ibnu Qudamah, yang telah dinukil oleh Imam Malik, ya kan? Beliau mengatakan la khilafa fi anna fi sabilillahi al-ghazwu. Fi anna fi sabilillahi al-ghazwa. Begitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Maka kalau diartikan dengan secara bahasa, yaitu diartikan kullu amalin khairiyin, setiap amal kebaikan, maka ini menyalahi ijma. Menyalahi ijma. Kedua, kita perlu tahu pendapat ulama lughah. Seperti banyak ya pendapatnya, seperti Al-Fairuz Abadi. Beliau mengatakan di dalam Al-Qamus, as-sabil at-tariq. As-sabil itu artinya jalan. Wa ma wadaha minhu wa anfiqu fi sabilillah al-jihad. Kemudian sedangkan dalam makna wa anfiqu fi sabilillah itu maknanya adalah al-jihad. Wa kullu ma amarallahu bihi minal khairi wasti'malu fil jihadi aktsar. Oh begitu. Jadi beliau mengatakan makna as-sabil itu at-tariq. Sedangkan makna wa anfiqu fi sabilillah itu adalah al-jihad, maknanya al-jihadi, wa kulli ma amarallahu bihi minal khair. Jadi makna wa anfiqu fi sabilillah di dalam ayat wa anfiqu fi sabilillah ayat lain ini ya. Wa anfiqu fi sabilillah ini maknanya adalah jihad dan segala jenis perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian beliau mengatakan wasti'maluhu. Lihat, wasti'maluhu fil jihadi aktsar. Sedang penggunaannya dengan makna jihad itu lebih banyak. Itu lebih banyak. Itu siapa yang mengatakan? Al-Lughawi Syarihul Qamus. Begitu. Jadi begitu ya. Jadi seperti itu. Kita masih melanjutkan. Jadi penggunaan fisabilillah itu dengan makna jihad itu lebih banyak. Secara bahasa ya, kita ngomong secara bahasa. Begitu. Wa qala al-faqihul lughawi al-hafidh Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan di Syarhil Qamus, wa fi sabilillah urida bihi alladhi yuridul ghazwa wa la yajidu ma yublighuhu maghzahu fayu'ta min sahmihi. Jadi wa fi sabilillah beliau mengatakan yang dimaksud fi sabilillah dalam ayat ini lughawi Murtada Az-Zabidi. Beliau mengatakan adalah orang yang berperang, orang yang mau berperang. Itu diberikan kepada mereka apa? Zakat. Itu fisabilillah berarti maknanya itu. Itu. Seperti itu. Dan masih banyak pendapat-pendapat ulama tentunya yang menjelaskan bahwasanya tidak bisa fisabilillah itu dimaknai dengan apa? Setiap jenis kebaikan. Gitu.